Selamat datang di paparan ini. Hari ini kita bakal ngebahas periode sejarah yang benar-benar nentuin nasib bangsa kita. Momen yang penuh gejolak, penderitaan yang luar biasa, tapi di saat yang sama justru jadi batu loncatan buat kemerdekaan. Kita bakal bongkar sebuah paradoks gila nih. Gimana bisa penjajahan militer yang sebrutal itu malah secara fundamental ngubah arah sejarah Indonesia selamanya? Sebagian besar orang Indonesia awalnya menyambut baik kedatangan Jepang sebagai pembebas. Coba resapi kutipan ini. Awalnya, ada harapan besar kalau penindasan kolonial Belanda bakal berakhir. Tapi, nah, disinilah ironinya. Harapan itu lenyap gitu aja, dan dengan cepat diganti sama tragedi luar biasa yang nggak pernah dibayangin sama siapapun saat itu. Bener-bener mimpi buruk yang nyata. Oke, buat mahamin semua itu, kita punya 4 poin utama hari ini. 1. Runtuhnya Hindia Belanda. 2. Tragedi pekerja paksa Romusha. 3. Politisasi dan militerisasi pemuda. Dan 4. Jalan menuju kedaulatan. Langsung aja kita mulai. Bagian pertama kita, runtuhnya Hindia Belanda, runtuhnya rezim kolonial secara cepat. Kita bakal ngeliat seberapa rapuhnya sih sebenarnya rezim kolonial Belanda waktu dihadapin sama perang global. Sumpah, ini mengejutkan banget kalau kita lihat seberapa cepatnya kekuatan kolonial yang udah bercokol ratusan tahun bisa runtuh kayak efek domino di Perang Dunia Kedua. Coba kalian perhatiin polanya. Bulan Mei 1940, Jerman dudukin Belanda. Terus, Desember 1941, Pearl Harbor diserang, yang bikin Belanda akhirnya nyatain perang ke Jepang. Sebulan kemudian, Januari 1942, Jepang mulai invasi ke Hindia Belanda. Dan boom, puncaknya di Maret 1942, Belanda resmi menyerah. Semuanya kejadian bener-bener secepat kilat. Bayangin aja, tentara kekaisaran Jepang berhasil ngebabat habis dan naklukin seluruh wilayah koloni dalam waktu kurang dari 3 bulan. 3 bulan! Jadi, poin pentingnya di sini adalah kekalahan super kilat ini langsung ngehancurin ilusi bahwa Belanda itu nggak bisa dikalahin. Mitos soal kekuatan kolonial yang superior itu langsung hancur berkeping-keping di depan mata rakyat yang selama ini mereka jajah. Lanjut ke bagian 2, tragedi pekerja paksa Romusha. Dampak kemanusiaan yang sangat menghancurkan dari masa pendudukan. Euforia awal karena Belanda kalah itu cepet banget berubah jadi realitas yang super kelam. Masa-masa di mana ketahanan masyarakat benar-benar diuji sampai ke titik terendah. Nah, buat benar-benar nangkep seberapa parahnya tragedi ini, kita harus paham dulu apa yang dimau sama Jepang dari penduduk lokal saat itu. Romusha. Kalian pasti sering dengar kata ini. Tapi ini bukan sekedar buruh biasa ya. Mereka ini pekerja paksa yang direkrut gila-gilaan buat ngejalanin proyek ekonomi dan pertahanan ambisius Jepang, dan sebagian besar target rekrutmennya itu ada di Pulau Jawa. Coba kalian lihat angka ini. 4-10 juta orang, ini perkiraan jumlah orang Indonesia yang diculik dan dijadiin pekerja paksa. Jutaan orang, bayangin. Mereka dipaksa ninggalin desa, ninggalin keluarga mereka, kehilangan kebebasan cuma buat jadi pelumas mesin perang kekaisaran. Dan penderitaan mereka nggak cuma di kampung halaman sendiri. Ini bukan operasi skala kecil. Ratusan ribu orang, sekitar 200.000 sampai 500.000 Romusha, dikirim keluar dari Jawa, nyebrangin lautan ke pulau-pulau terluar. Malah ada yang dikirim jauh banget sampai ke Burma dan Siam, yang sekarang kita sebut Myanmar dan Thailand. Di sana mereka dipaksa kerja dalam kondisi yang benar-benar brutal dan mematikan. Terus, dari semua orang yang dibawa keluar Jawa itu, tahu nggak berapa yang selamat? Cuma 70.000 orang. Angka ini benar-benar bikin merinding. Sebagian besar dari mereka nggak pernah pulang. Mereka tewas karena perlakuan nggak manusiawi, kelelahan yang ekstrim, dan penyakit menular. Kalau kita total korban jiwa secara keseluruhan, angkanya benar-benar bikin dada sesak. 4 juta jiwa. 4 juta orang meninggal di Hindia Belanda murni karena kelaparan dan kerja paksa selama masa pendudukan singkat ini. Belum lagi ditambah sekitar 30.000 warga sipil Eropa yang jadi tawanan dan ikut tewas. Kehilangan nyawa sebanyak ini dalam waktu yang sangat singkat, itu ngasih trauma psikologis yang dalam banget buat bangsa ini. Sekarang, masuk ke bagian 3, politisasi dan militerisasi pemuda. Percikan tak terduga untuk sebuah revolusi. Walaupun penderitaannya luar biasa ngeri, kita juga harus coba lihat sisi lain dari koin sejarah ini. Sebuah paradoks di mana kebrutalan Jepang tanpa sengaja malah nyalain api revolusi. Ini nih yang menarik banget kalau kita bandingin strategi dua penjajah ini. Di satu sisi, Belanda itu super pelit. Mereka benar-benar jaga jarak supaya penduduk lokal nggak melek politik, apalagi pegang senjata ya biar penjajahan mereka aman sentosa. Tapi di sisi lain, Jepang malah ngelakuin sebaliknya demi kepentingan perang mereka.
Mereka malah mendidik, melatih, dan ngasih senjata ke pemuda Indonesia. Ibaratnya mereka tanpa sadar ngasih modal dan alat yang nantinya dipakai rakyat kita buat ngelawan dan merdeka. Coba kita bedah sedikit kebijakan Jepang ini. Beda sama Belanda, Jepang secara aktif dorong politisasi masyarakat lokal sampai ke akar rumput di desa-desa. Pemuda-pemuda kita dikasih pelatihan militer, dan yang paling krusial, mereka ngasih panggung dan suara politik buat tokoh-tokoh nasionalis kita. Nah, kebijakan inilah yang secara nggak langsung jadi semacam bensin yang ngebakar semangat kebangsaan kita jadi makin berkobar. Dan ada satu dinamika perang yang brilian banget efeknya buat kita. Di tahun 1944 sampai 1945, pasukan sekutu tuh ibaratnya cuma numpang lewat di Jawa dan Sumatera. Mereka nggak bikin pertempuran besar di sana. Terus dampaknya apa? Wilayah-wilayah padat penduduk ini tetap dikuasain Jepang tanpa diganggu sekutu. Nah, masa tenang ini ngasih kesempatan emas buat gerakan nasionalis kita untuk terus bangun kekuatan di dalam, nyiapin segalanya sampai akhirnya Jepang benar-benar nyerah di bulan Agustus 1945. Akhirnya kita sampai di bagian 4, jalan menuju kedaulatan, perjuangan akhir untuk kemerdekaan. Ini adalah babak penentu dari ulasan kita. Momen di mana semua elemen yang udah kita bahas tadi akhirnya menyatu dan meledak jadi satu revolusi besar. Kemerdekaan ini nggak terjadi semalaman ya. Ada urutannya. Pertama, ilusi dan sistem kolonial Belanda harus hancur dulu. Kedua, bibit nasionalisme dan pemuda bermental militer tumbuh berkat kebijakan Jepang. Kombinasi dua hal ini yang bikin langkah ketiga bisa terjadi, proklamasi kemerdekaan, yang mana diumumin cuma hitungan hari setelah Jepang lempar handuk nyerah di Pasifik. Momentumnya tuh dapet banget, bener-bener pas. Sayangnya happy endingnya nggak datang secepat itu. Merasa masih punya hak cipta atas Indonesia, Belanda balik lagi buat ngerebut bekas koloninya. Tapi ini dia kesalahan fatal mereka. Mereka ngeremehin perubahan drastis yang udah terjadi sama bangsa kita selama 3 tahun terakhir. Rakyat kita udah pegang senjata, udah terorganisir dan melek politik. Gara-gara ini pecahlah konflik militer, diplomasi, dan sosial yang super sengit selama 5 tahun berturut-turut. Jadi kuncinya di sini, merdeka di Agustus 1945 itu baru gerbang awalnya doang. Butuh darah, keringat, dan air mata ekstra selama 5 tahun berturut-turut dari 1945 sampai 1949 buat akhirnya bisa maksa Belanda ngelepasin egonya dan resmi mengakui kedaulatan Indonesia di bulan Desember 1949. Sebagai penutup dari paparan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Gimana bisa masa pendudukan yang benar-benar kelam dan penuh darah justru jadi kunci pembuka lahirnya sebuah bangsa yang merdeka? Ini tuh bukti nyata dari yang namanya ketangguhan. Gimana sebuah masyarakat bisa ngubah penderitaan yang luar biasa jadi kekuatan buat bangkit dan bebas. Semoga ulasan dari sejarah ini ngasih kalian perspektif baru yang lebih seger ya. Teruslah bertanya, teruslah eksplorasi sejarah kita, dan sampai jumpa di paparan seru kita selanjutnya.